Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat nih, hujan-hujan jadi lemes ya. Kita harus tetap semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di nama Tuhan kita pada tempat ini penuh dengan sukacita karena di luar cuacanya sedang tidak baik-baik saja ya. Beberapa hari ini sering terjadi hujan. Hujannya sangat lebat ya, mengakibatkan mungkin jalanan dekat rumah kita banjir. Ya, tapi kita mempercaya kita memiliki Tuhan yang mampu mengangkat kita, menerbangkan kita sama-sama untuk melintasi banjir yang ada, untuk melintasi segala masalah yang ada. Amin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita satukan hati kita mau sembah Dia, kita memuji Dia, karena Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada hari ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Masih penuh dengan sukacita, amin. Amin, karena kita mau terbang. Amin. Yes, banjir soalnya. Jadi kita mau terbang aja. Amin. lagi. Haleluya. Haleluya.
kuasa-Mu. Di saat badai tergelora, Ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu ini. Dengan sayapmu, naungiku. Dengan kuasa-Mu, saat badai bergelora, Ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allah. Di saat Saat badai bergelora, bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allah. Di saat badai Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Bapak, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama untuk menikmati Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semuanya karena Engkau Allah kami yang baik. Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu baru itu datang dalam hidup kami, membawa kami untuk kami terus menyadarkan diri betapa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan Tuhan selalu akan terus menyertai keberadaan setiap kami, sehingga apapun yang terjadi tidak dapat menghalangi kami untuk kami terus datang untuk memuja-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Semuanya kami yang boleh hadir, kami yakin dan percaya Kau rindu membawa setiap kami lebih lagi menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu yang luar biasa, menikmati betapa baiknya Tuhan. Ada pertolongan di dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu kami datang Tuhan, untuk kami boleh menikmati Engkau lebih dan lebih lagi. Karena Engkau Allah kami, Engkau Allah yang memberikan kekuatan atas hidup kami, penghiburan atas kami. Bahkan lebih daripada itu, ada begitu banyak perkara ajaib yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu pada setiap kami. Karena kami membutuhkan kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Sehingga ada begitu banyak hal yang harus kami putuskan, begitu banyak hal yang harus kami ambil, sehingga kami boleh sadar tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan membawa kami menikmati itu semuanya. Terima kasih Bapa, arahkan kami pada tujuan ilahi-Mu, sehingga setiap kami boleh dapat menggenapi rancangan-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama Bapa, kami akan menyambutnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Semua yang diberkati, amin. Kasih tepuk tangan juga dong untuk tim PW kita. Ya, puji Tuhan, kita semuanya diberkati, amin.
Oke, sore hari ini kita akan sama-sama nikmati begitu banyak hal bersama dengan kebenaran firman Allah. Ya, selamat sore semuanya, shalom. Ya, kita akan seperti biasa untuk mendeklarasikan keberadaan iman Bapak Ibu Saudara. Ya, dan di sini ya tim media sudah membuatkan sesuatu yang membuat kita hari ini bisa saudara ingat ini ya, dibaca di rumah kalau lagi bangun tidur Bapak Ibu Saudara. Ya, diingatkan kembali tentang keberadaan daripada komitmen kita ya untuk kebenaran firman Allah ini ya. Semuanya udah siap? Oke, kebaca? Kebaca. Kalau enggak di handphone saudara udah ada tuh ya di grup saudara ya. Kita akan sama-sama memperkatakan hal ini ya. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Kasih tepuk tangan dulu deh untuk Allah kita yang luar biasa. Baik, puji Tuhan ya. Ini akan mengingatkan kita terus betapa apa yang Tuhan sudah lakukan. Inilah yang Bapak Ibu Saudara harusnya alami. Di mana Bapak Ibu Saudara sekarang disadarkan bahwa Tuhanlah juru selamat saudara. Amin. Iya, ketika saudara menyadari hal ini, ada hal yang luar biasa tentunya yang akan terus diingat dalam diri kita. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang saudara alami, ada Tuhan juru selamat. Ya, kalau juru masak bisanya masak. Kalau juru selamat bisanya menyelamatkan. Amin. Iya, jadi kalau kita punya juru selamat, kita yakin dan percaya, iya, dia memiliki kemampuan untuk apa? Menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi gak usah khawatir dengan situasi kondisi yang ada hari-hari ini. Apapun yang terjadi, kita punya Tuhan dan juru selamat ya. Nah, kita akan bahas kebenaran firman Allah lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Kita punya tema malam hari ini ya, sebuah tema yang saya percaya akan jadi berkat buat kita. Ya, temanya apa? The Giver. Ya, sang pemberi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara di sini sekarang akan dibawa dengan sebuah keberadaan firman Allah yang luar biasa, yaitu tentang sang pemberi. Ya, oke, kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6 ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika ada begitu banyak situasi kondisi yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya, sepanjang perjalanan hidup saudara dari tahun 2025 sekarang memasuki tahun 2026, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah melalui begitu banyak tantangan, masalah, kesulitan yang kadang-kadang kita juga nggak paham ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa bisa nggak ya kita lalui tahun ini dengan begitu luar biasa. Atau ada beberapa saudara mungkin masih ragu-ragu, tapi akhirnya kita sampai juga di tahun 2026 ya. Sekalipun tantangan masih ada, mungkin persoalan masih belum beres, tapi kita tetap percaya Tuhan kita menyertai kita. Amin. Ya, kita akan baca dalam Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Nah, ada banyak orang ketika membaca ayat ini, dikatakan ayat yang pertama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara harus punya iman kalau mau berkenan kepada Allah. Itu semuanya terjadi bukan karena saudara luar biasa, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara juga mungkin ngerasa diri sebagai orang benar, maka saudara berkenan kepada Allah. Tetapi oleh karena iman. Amin. Iman ini penting untuk setiap kita. Tapi banyak orang bertanya, dari mana datangnya iman? Beli di toko apa? Ya, yang namanya iman. Ya, di kota mana kita harus mencari yang namanya iman? Ya, sehingga orang akhirnya merasa bahwa saya ini udah punya iman atau belum. Sekalipun mungkin saudara udah rajin ke gereja, udah rajin beribadah, tapi kadang-kadang ketika persoalan datang, masalah datang, saya ini punya iman atau tidak, kok masalahnya nggak habis-habis gitu ya, kok selalu ada, dan bahkan kadang-kadang kita selalu kalah di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Tapi saya ingin sampaikan bahwa iman nggak bisa dicari di mana-mana ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika saudara mendengar tentang Yesus dan karyanya yang luar biasa yang dia sudah selesaikan di atas kayu salib, saudara mendengar itu dan saudara merasakan sesuatu, tiba-tiba kita
percaya. Itu artinya saudara sudah punya iman. Amin. Iya. Jadi ketika saudara datang beribadah, ya untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan, artinya saudara sadar Tuhan ada. Ya artinya saudara punya iman. Kadang-kadang kita enggak sadar. Jadi senggol kiri kan saudara, sadar. Ya. Iman sudah ada. Ya. Nah, ada banyak orang ketika enggak sadar kalau dia udah punya iman, saudara, ya, kadang-kadang dia masih meragukan keberadaan dirinya. Apakah dirinya punya iman atau enggak? Ketika tantangannya kecil, dia pikir, oh oke lah, saya bisa. Sakitnya apa? Flu, sini saya doain. Dalam nama Yesus. Sakitnya kanker, wah itu mah mesti manggil pendeta, ya kan begitu ya. Seakan-akan kita imannya beda. Bahkan kita seakan nggak punya iman, padahal sama. Amin. Iya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya terus kita sadarkan dalam keberadaan diri kita. Kita disadarkan bahwa kita udah punya iman loh sebenarnya. Hanya kita nggak sadar aja. Nah dengan demikian, maka ketika saudara menyadari saudara punya iman, ini artinya saudara percaya bahwa Allah ada. Iya. Dan dia ketika saudara sadar Allah ada menyertai saudara, dikatakan bahwa Allah itu Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Nah kalau Bapak Ibu saudara sadar ada Allah, tantangan apapun yang saudara hadapi ke depan nanti, saudara nggak usah takut. Ada Allah yang sudah menyertai saudara. Amin. Nah kenapa Allah mau menyertai saudara? Karena hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang kadang-kadang kita merasa nggak sanggup atasi. Dengan ketika kita sadar bahwa Allah ada dan Dia mau menyertai kita, bahkan rela mati buat kita, saudara, maka kita sadar. Iya. Tantangan apapun, masalah apapun yang boleh datang, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Sehingga itu bisa mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan kekhawatiran kita, mengalahkan keraguan-raguan kita, dan kita dipenuhi dengan keyakinan ada Allah, ya, yang akan selalu melakukan perkara yang luar biasa. Jadi sadar tidak sadar itu semuanya akan membuat saudara ya berani untuk mengambil langkah, melakukan sesuatu, ya, mengalahkan ketakutan yang ada. Ya, karena hari-hari ini ada banyak orang mengalami yang namanya sakit mental. Badannya sih sehat, tapi mentalnya sakit, Bapak Ibu Saudara. Karena ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak penawaran, ada begitu banyak kejadian yang tanpa sadar membuat mereka sakit mentalnya. Yang akhirnya di dalam menjalani perjalanan hidup mereka penuh dengan kecemasan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba cemas aja gitu loh, ya kan gitu. Ya, seakan-akan ada sesuatu yang di depan kita yang rasanya gimana gitu. Ya, padahal kita nggak tahu masalahnya apa, tapi kecemasan itu datang, ya. Ketakutan itu datang, kekhawatiran datang. Kadang-kadang, ya, itu membuat kita depresi, saudara. Nggak puguh-puguh, sakit kepala, nggak puguh-puguh, gararatel badannya, saudara. Ya, ya, ada sesuatu yang membuat kita kayak ini ada apa nih, gitu. Ternyata banyak orang hari-hari ini, ya, secara keberadaan mungkin uangnya cukup, hidupnya juga lumayan, ya nggak ada harusnya dikhawatirkan, rumah ada, mobil ada, motor ada, makanan juga ada, tapi kadang-kadang cemas. Iya. Artinya dia belum merdeka. Sedangkan ketika saudara mendengar firman Allah, maka dikatakan ketika engkau mendengar kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Amin. Amin. Jadi kalau saudara masih punya uang nih, misalnya saudara punya uang 5 miliar gitu ya, tapi saudara masih merasakan kecemasan, masih merasakan ada sesuatu, kadang-kadang saudara harus, ya kadang-kadang gini saudara ya, orang yang punya uang 5 miliar, 10 miliar gitu ya, tapi masih mau mencari validasi orang lain. Ya, dia foto mobilnya diupload, dia foto rumahnya diupload, dia foto kegiatannya diupload, nyari validasi, like orang, ya, disukai apa enggak, yang nyukainya, 1.000 lebih, 2.000 lebih, dia tenang. Tapi kalau enggak ada yang like, dia apa? Cemas. Berarti punya duit 5 miliar, 10 miliar, masih belum merdeka, saudara. Masih cari apa kata orang. Harusnya kita nggak penting orang mau ngomong apa, mau like, nggak like, kita mah tetap bahagia. Amin. Itu artinya saudara udah merdeka. Amin. Iya. Saudara punya duit 100.000 doang, boro-boro 5 miliar, 100.000 doang, tapi saudara udah bisa tenang, nggak perlu ngurusin orang ngomong apa.
Saudara nggak peduli orang ngomong apa, gitu ya. Saudara bisa merdeka dengan dirimu sendiri. Saudara bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Saudara sudah merdeka. Amin. Iya, senggol kiri saudara. Kamu harus merdeka. Amin. Jadi kita nggak usah peduli apa kata orang. Amin. Iya, karena kita udah bahagia bersama dengan Tuhan kita. Nah, kadang-kadang yang namanya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan, kita harus tahu kebenaran. Sadar dan sadar, memang kalau kita dengar kebenaran rada-rada sakit juga gitu. Ya kenapa saya mesti nungguin like-nya orang? Iya. Yang lebih parah lagi yang belum merdeka, saudara, kadang-kadang ketika dia ngupload sesuatu, mobil baru begitu aja belagu, ya begitu. Saudara, tambah apa? Iya, tambah emosi, tambah marah. Karena dengar apa kata orang. Lalaguan, ya kan begitu? Coba kira-kira gimana? Saudara masih dipengaruhi oleh apa kata orang, berarti saudara belum merdeka. Kita harus merdeka, amin? Iya, duit banyak, enggak duit banyak, tetap merdeka, amin? Follower saudara jutaan, enggak jutaan, saudara tetap merdeka, amin? Bahkan kalau kita udah merdeka, kita bisa diam-diam lakukan sesuatu, amin? Iya. Kadang-kadang buat pendeta juga rada bingung, saudara. Gemuk, disalahin, banyak makan, ya kan gitu. Kurus, ini mah kurang berkat katanya begitu, ya. Jadi serba salah, saudara. Ya. Jadi kadang-kadang kita upload makanan aja deh, ya kan gitu, biar seru. Wah, pendeta saya luar biasa, nggak pernah kekurangan, amin. Iya. Daripada di rumah sakit lagi sakit lagi, ya kan gitu. Saudara pikir, pendeta gering wae, kan gitu. Kenapa dia nunjukin kayak gini? Wah, pengen sumbangan kali ini, kayaknya begitu kan, gitu ya. Jadi serba salah, Bapak Saudara. Jadi upload makanan aja, amin. Iya, artinya pendetanya nggak kekurangan. Puji Tuhan, iya dong, ya. Ini semuanya seringkali membuat kita sadar nggak sadar dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada. Nah, ketika saudara menangkap itu, merespon itu, sebenarnya sadar nggak sadar saudara punya prinsip dasar di dalam diri saudara. Nah, prinsip dasar ini, filsafat hidup ini udah ada sebelumnya, yang dipengaruhi oleh pengkondisian saudara dari kecil sampai besar di rumah tangga saudara, orang tua saudara, keluarga saudara, di teman sekolah. Saudara mungkin sering mendengar orang lain ngomong apa, saudara mungkin mendengar kisah-kisah kebenaran firman Allah yang seperti apa, yang akhirnya sadar dasar itu jadi prinsip dasar saudara. Nah, ketika saudara memiliki prinsip dasar dari itu semuanya plak ke dalam diri saudara, ketika ada masalah persoalan, saudara harus mengambil keputusan saudara ternyata dipengaruhi oleh prinsip dasar itu. Ketika prinsip dasar saudara bukan firman Allah, maka yang muncul adalah apa yang saudara miliki. Sehingga ketika saudara dijelekin orang, disalahin orang, saudara akan melakukan sesuatu, meresponi itu sesuai dengan prinsip dasar saudara. Kalau prinsip dasarnya bukan firman, maka saudara akan melakukan sebagaimana yang saudara milik. Ya. Sehingga banyak keputusan kita yang salah, kenapa? Karena tanpa sadar kayak gitu. Ya, buat anak-anak muda khususnya, prinsip dasar kita firman Tuhan. Cari pasangan hidup yang cinta Tuhan. Amin. Iya dong. Iya. Kayak nomor 10. Iya kan gitu. Ya. Haleluya ya. Ya, kalau nomor 2 masih matre, kan gitu ya. Nomor 10. Yang penting rajin, setia, baik hati. Amin. Ini karakter Kristus dimunculkan, itu yang benar. Amin. Kalau kaya kasarnya luar biasa, kira-kira gimana? Babak belur kita. Amin. Iya, saudara ya. Tapi kalau biasa, tapi penuh dengan apa? Sukacita. Iya, hati gembira adalah obat. Maka saudara panjang umur, amin. Iya, biar kita makannya juga biasa gitu, kita akan tetap sukacita, amin. Tapi kalau saudara udah dipengaruhi lagi dengan dunia hari ini, medsos, TikTok nawarin banyak hal, waduh, mesti punya banyak duit biar bisa belanja. Akhirnya kita cari yang kaya. Akhirnya kita cari yang sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita lupa prinsip dasarnya harus firman, amin. Sehingga ketika kita ngambil keputusan mau menikah sama siapa, pacaran sama siapa, kerjanya gimana, kita sesuai dengan firman. Keputusan itu keluar sendiri, saudara, dari dasar hidup yang kita miliki. Kalau enggak, nanti hidup saudara enggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena prinsip dasar saudara selalu dipengaruhi dengan apa kata
oh yang berbahagia tuh harus begini, begini, begini. Oh yang berbahagia, enggak, yang berbahagia itu adalah apa? Yang punya apa? Yang punya Tuhan. Amin. Iya, ya, yang merasa dikasihi oleh Tuhan, yang merasa disertai oleh Tuhan, kita akan menjalani perjalanan kehidupan kita luar biasa. Amin. Iya, nah ini penting buat kita sehingga kita disadarkan dengan hal ini. Jadi senggol kiri kanan sekali lagi, saudara sadar. Amin. Haleluya. Ya, supaya saudara nggak kelimpungan kemana-mana nih ya. Nah, arah dari pembicaraan kita hari ini adalah Bapak Ibu Saudara, Sang Pemberi. Kita dibawa untuk kita sadar bahwa ada Sang Pemberi di sini. Dan itu adalah berbicara soal siapa? Yesus. Amin. The giver. Dia yang memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia, mencari kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dia akan memberikan upah ini buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagian besar orang kadang-kadang tidak memahami hal ini. Ini sesuatu yang harusnya kita miliki. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara punya iman, saudara percaya ada Sang Pemberi yang memperhatikan kehidupan kita. Dan bahkan lebih dahsyat lagi, ketika kau mempercayai Kristus, sadar dan sadar kehidupan itu sudah masuk dalam kehidupan saudara. Amin. Kristus hadir dalam hidup saudara. Itu bentuknya kayak apa? Bentuknya bukan tiba-tiba rohmu diganti dengan roh Kristus, tapi bentuknya adalah bagaimana benih ilahi itu tertanam dalam diri saudara. Sehingga benih ilahi ini ketika ada dalam diri saudara, bagaimana saudara sekarang tinggal memanifestasikan, mengeluarkan itu Bapak Ibu Saudara kehidupan saudara. Karena itu semuanya sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Sehingga di dalam perjalanan hidup saudara, ketika kau percaya kepada Kristus, tidak tiba-tiba kau percaya begitu saja lalu tidak melakukan apa-apa. Karena tanpa disadari, benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, itu memberi kita sesuatu keinginan, kemauan, rasa apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Amin. Tapi seringkali tantangannya adalah daging, keinginan daging yang coba menghalangi keinginan roh yang ada dalam diri kita. Sehingga sadar dan sadar ketika Bapak Saudara hari-hari ini menjalani perjalanan kehidupan, seringkali tantangannya adalah saudara mau melakukan sesuai dengan firman atau tidak. Jadi ini sesuatu yang membuat kita akhirnya harusnya saudara mengalami hal yang luar biasa, tapi saudara tidak pernah mengalami itu semuanya. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak disadarkan tentang keberadaan firman. Oleh sebab itu di gereja ini kita bukan dibawa untuk sekedar mengenal Tuhan, memahami Tuhan semata, tapi juga disadarkan. Bahwa kesadaran ini penting untuk kita miliki. Karena ketika saudara ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, tapi kalau nggak sadar saudara, ini situasi yang membuat kita akhirnya tidak pernah ngeh di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kekristenan kita. Saya akan memberikan beberapa contoh buat saudara, orang-orang yang luar biasa. Saudara mungkin mengenal yang satu pribadi yang sering saya sampaikan di sini, yaitu tentang Ruth. Bagaimana Ruth ini adalah seorang yang dari suku Moab, bangsa Moab, orang yang tidak mengenal Allah, mungkin bisa dibilang kafir. Mungkin dia kebetulan menikah dengan orang Yahudi, yang kenal Tuhan. Lalu dia hidup di dalam kehidupan keluarga ini, tapi yang terjadi adalah mertuanya yang laki meninggal. Lalu suaminya dia juga meninggal. Sampai dia tinggal akhirnya dengan ibu mertuanya yang miskin, yang juga nggak punya apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia lakukan oleh Ruth, Bapak Ibu Saudara? Dan ini yang mungkin kita harus belajar banyak di sini. Bagaimana Ruth ketika ada di situ, dia mungkin pernah mendengar kisah tentang Tuhannya, orang-orang Israel. Lalu yang terjadi adalah muncul iman, dia mempercayainya. Sehingga ketika Naomi mertuanya ini menyuruh dia pulang karena udah nggak ada lagi pengharapan, suami kamu udah meninggal, suami aku juga udah meninggal, aku sekarang janda, aku mau pergi pulang ke kampungku. Udah kamu pulang juga lah, ke keluargamu. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari Naomi. Sehingga Naomi yang tadinya berbicara tentang sukacita diganti namanya jadi marah. Panggil saya ini kepahitan karena hidup saya penuh dengan kepahitan. Dia menunjuk dirinya sendiri pahit
Karena kehidupannya begitu pahit, ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh 2 anak laki-lakinya. Jadi dia udah hopeless, udah tidak ada harapan. Jadi buat apa lagi ya Ruth ikut dia? Tapi dengar perkataan Ruth, ya. Di dalam Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Iman akan melakukan hal yang sama buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, tetapi kata Ruth, ya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Amin. Iman memperkatakan sesuatu yang berbeda. Sekalipun mungkin Ruth juga ngeliat Naomi juga, ya udahlah, udah janda udah tua, nggak punya apa-apa. Kalau aku ikut dia juga jauh banget, ya, ke negeri yang dia nggak kenal juga. Ya, mendingan aku balik ke kampung aku aja deh, ke rumah keluargaku, mungkin bisa lebih lumayan. Tapi iman mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Ada rasa di dalam dirinya yang membuat dia mengambil sebuah keputusan ikut Naomi. Amin. Amin, besar amin. Iya, ini yang saudara harus rasa. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan banyak berbicara dalam hati saudara. Amin. Ketika engkau disakiti, ya, roh di dalam dirimu berkata, ampuni. Ketika engkau mungkin mau melakukan sesuatu usaha, ya, saudara mungkin di dalam rohmu di sini, aduh gua takut ya, gimana caranya? Tapi di sini ketika ada kemuan, ayo kita lakukan bersama dengan Allah. Kita lakukan perkara yang besar. Amin. Sehingga kita nggak lagi bisa diam di situ karena ketakutan, karena kekhawatiran. Mau buka usaha juga nggak berani, mau ngelamar kerja juga nggak berani, mau melakukan apa-apa nggak berani. Maka kita jadi orang yang tidak melakukan apa. Sehingga sadar tidak sadar, ketika ada dorongan di sini pun itu tidak akan mampu mendorong saudara. Tetapi iman di sini, Bapak Ibu Saudara, ada rasa di dalam dirimu yang membuat engkau melakukan sesuatu. Seperti Ruth, dia melakukan sesuatu, mendorong dia untuk ikut Naomi. Padahal dia juga nggak perlu tanggung jawab juga untuk ikut Naomi. Ikut nggak ikut buat Naomi juga nggak masalah. Tapi di sini, ya, iman menuntun kita, membawa kita menunjukkan langkah yang seharusnya kita lakukan. Itu karena ada rasa. Amin. Iya, jadi saya katakan saudara, kamu harus punya rasa. Amin. Ya, karena kalau nggak punya rasa, kita tidak akan berasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang di sini kadang-kadang, ya, ketika mereka lebih mengandalkan kedagingannya, kemarahannya, emosinya, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi sebuah keberadaan, maka dia akan dituntun oleh dagingnya, bukan oleh apa yang ada di dalam, ya, rohnya. Ya, makanya Tuhan ingin supaya ayo kita harus, ya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan roh, jangan menurut daging. Amin. Iya, daging itu usaha di diri kita, tapi roh itu adalah percaya kepada Tuhan. Amin. Ini hal yang seringkali terjadi buat kita. Banyak kegagalan karena kita seringkali salah di dalam mengambil keputusan kita, mengambil keputusan sesuai dengan keinginan daging kita. Kita lupa bahwa kita punya iman dan kita bisa, Bapak Ibu Saudara, merasakan sesuatu apa yang harus aku lakukan. Di sini ketika Naomi, udah jangan Ruth, udah pulang aja. Tetap dia enggak, saya mau ikut kamu. Jangan desak aku, katanya. Ya, untuk aku meninggalkan engkau. Aku mau ikut kamu. Aku udah nggak punya apa-apa, Ruth. Ya kan begitu. Jauh perjalanannya, kan di sana juga kamu susah. Kamu orang Moab. Di sana juga orang-orang sana nggak suka sama orang Moab. Orang Moab itu kastanya lebih rendah ketimbang orang Yahudi. Kamu nggak akan bakal dianggap. Nanti kamu akan dilecehkan, kamu akan dibully. Tapi Ruth di sini, dia tetap sesuai dengan apa yang dia rasa. Enggak, aku harus ke sana. Di sini, Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan atas kehidupan Ruth ditaruh dalam dirinya, dan rencana Tuhan akan terlaksana ketika saudara mengikuti apa yang saudara rasa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin.
Jadi ketika dia ikut ke sana Bapak Ibu Saudara, Rut itu artinya dia punya iman. Ketika seorang punya iman, ya, dia sadar bahwa Tuhannya Naomi, Tuhannya bangsa Israel ini adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya dia berkata, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu, Allahmu adalah Allahku. Dia sudah mengakui itu. Ya. Jadi ini bukan cuma semata-mata keluar dari mulutnya hal yang biasa, tapi sungguh-sungguh dia mempercayai. Gimana caranya? Orang bijak ketika dengar firman Allah, dia akan melakukannya. Amin. Iya. Ya. Orang bodoh dengar firman tapi tidak melakukannya. Itu seperti orang membangun rumah di atas pasir. Kalau badai datang dia hanyut. Ya kenapa? Ke gereja ke gereja, dengar firman, dengar, dikerjain enggak. Harusnya dia murah hati, harusnya dia ramah, harusnya dia panjang sabar, dia malah penuh dengan emosi. Gimana mau beres? Gimana kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan? Gimana rencana Tuhan mau digenapi? Gak bakal. Ya, ini penting buat kita. Amin. Amin, saudara, amin. Iya dong, ya. Kita udah bahas kemarin ini tentang siapa? Waktu kemarin tentang Ribka. Ya, bagaimana dia murah hati ngasih minum sama orang. Bahkan bukan orangnya yang dikasih minum, siapanya? Untanya juga dikasih minum. Berapa untanya? 10 untanya. Sekali minum untanya, kalau mau kenyang berapa? Berapa galon, saudara? Ya. Jadi Ribka harus bulak-balik ngasih makan tuh untanya. Mungkin ada 50 kali balik, ya, karena untanya ada 10. Bahkan dikatakan kalau misalnya Bapak sudah googling di situ ya, di Google itu ada satu unta itu bisa 13 galon katanya. Sedangkan dia bawanya cuma kurang kira-kira 1 galon. Buat ngasih 10 unta sampai kenyang dia harus berapa kali bolak-balik tuh Bapak Ibu Saudara, hitungannya nanti sendiri. Padahal kalau dia nggak ngerjain juga nggak apa-apa, dia juga nggak kenal juga nih orang. Tapi kemurahan hatinya mendorong dia untuk memberi, menolong, memberikan sesuatu. Dan dia sadar nggak sadar, Tuhan menuntun dia. Sehingga dia tanpa disadari jadi istrinya siapa? Ishak. Karena orang ini sebenarnya sedang mencari apa? Mencari istri buat anak bosnya. Siapa bosnya, Bapak Saudara? Abraham. Siapa Abraham? Konglomerat nomor 1. Amin. Kemurahan hati menjadikan dia mengalami itu semuanya. Kalau Ribka tidak lakukan itu, kira-kira gimana? Ya, saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa yang tidak tergenapi dalam kehidupannya tentunya. Amin. Amin. Iya. Kenapa? Karena ada banyak orang kadang-kadang harusnya lu murah hati, sekarang lu ngomel. Orang lagi ngeliatin, aduh gua mau tarik dia jadi pegawai pun, tiba-tiba ngomel dulu. Ya, entah, udah nggak jadi deh. Kenapa? Karena tanpa disadari kita sedang melakukan sesuatu yang keliru. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Dia menaruhkan benih itu di dalam diri kita. Kita hanya tinggal mengeluarkan. Amin. Iya. Sesuatu yang kita rasa, ya kudunya mah saya teh jangan marah. Iya ya, kudunya mah saya teh ngasih. Iya. Oh iya, harusnya saya tuh begini, saya harus begini. Kenapa saya begini? Tanpa disadari, saudara. Tanpa disadari. Kita nggak sadar. Iya. Ini penting untuk kita. Iya. Makanya ada begitu banyak penggenapan karya Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terjadi. Orang lain mendengar dikit-dikit diberkati, dikit-dikit ngalami ini, karena mereka mendengar, mereka merasakan dan mereka melakukan, saudara. Nah, kalau kita seringkali mendengar tapi tidak pernah melakukan. Ini yang akhirnya terjadi begitu banyak. Sang pemberi tidak menjadikan kita juga sebagai pemberi. Padahal ketika dia memberikan kasih yang luar biasa, rela mati di atas kayu salib, kasihnya itu ada dalam diri kita, maka kita juga menjadi sang pemberi juga. Amin. Jadi kalau suami salah sekali mah, kira-kira gimana ibu-ibu? Diampuni. Amin. Salah 10 kali, ya, tetap diampuni. Berapa kali Tuhan harusnya aku mengampuni? 70 kali 7. Seperti itulah kira-kira. Artinya tidak terbatas. Amin. Amin. Iya, tapi apakah kita bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak mampu, Pak. Kenapa? Nggak sadar. Karena kalau kita sadar, kita
mampu. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Ya, ini penting. Ya, jadi sekali lagi, ayo sadar. Ya. Haleluya. Ya. Jadi kesadaran ini harus terus didengungkan ya. Ya. Jadi Ruth di sini mengambil sebuah langkah karena sesuai dengan apa yang dia rasa. Oke, lakukan itu. Nah, ketika dia ada di Yerusalem, dia punya keberadaan imannya ini nggak berhenti sampai di situ. Di rumah nggak ada makanan, ya kan? Harus kerja nih. Lalu dia pamit sama Naomi. Naomi, saya harus kerja. Kerja apa kamu? Nggak bisa apa? Nggak bakalan ada yang mau nerima kamu juga, orang Moab, ya kan begitu ya. Jadi mungkin udahlah jadi pemungut jelai. Itu adalah pekerjaan yang paling ya, mungut jelai. Tapi dia berkata, izinkan aku memungut jelai di belakang orang yang apa? Murah hati. Amin. Imannya berkata, saya akan berjumpa dengan orang yang murah hati. Amin. Engkau juga harus punya iman. Kalau lagi mau usaha apa? Wis naon lah usaha. Ya udahlah, ya. Nanti juga ada orang yang murah hati, mau belanja sama kita, ya, mau nerima pekerjaan kita, mau ngerasain makanan kita. Amin. Iya. Walaupun dia sudah tidak lagi mungkin ada harapan, mungkin dia juga nggak berpikir orang bisa baik sama dia, karena ini beda banget. Kalau saudara ngerti keberadaan dari sejarah bangsa ini bersama dengan bangsa, mereka tuh benar-benar nggak peduli dengan bangsa ini. Bahkan bangsa ini dianggap kafir, Bapak Saudara. Ya, yang tidak punya Tuhan. Ya, oleh Israel ini. Jadi yang nggak ada pengharapan apa, tapi iman yang ada di dalam dirinya. Ya. Menyampaikan sesuatu, diperkatakan. Jadi hari ini kadang-kadang kita juga ketika kita percaya, kita bisa percaya, Tuhan aku percaya hari ini berkat Tuhan juga berkelimpahan. Aku percaya berkat Tuhan menyertai aku. Amin. Aku percaya Tuhan juga akan memberi berkat bagi usahaku, pekerjaanku. Amin. Ya. Jangan ini mah hujan sepi ya masih ganas. Ya. Nggak punya iman. Ya. Wah udah sepi. Ya, wah udahlah begini. Dari perkataannya aja udah kelihatan nggak punya iman. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan yang akan melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa ya. Ini yang sering kali terjadi. Ternyata orang-orang yang punya iman, yang punya rasa di dalam dirinya, dia akan merasa dan mau melakukan sesuatu. Bayangin kalau di pikirannya Naomi, oh gitu ya, orang sini nggak suka ya sama orang Moab ya. Oh begitu ya, orang-orang sini benci ya sama orang Moab ya. Kira-kira mau jalan nggak dia? Daripada nanti dipelototin orang kata dia, ya kan? Daripada nanti ditolak orang, mendingan gua nggak pergi. Tapi di sini Ruth ya punya iman luar biasa yang mendorong dia. Aku akan berada di belakang orang yang murah hati. Lalu dia jalan, Bapak Ibu. Dia nggak tahu ladang siapa, dia nggak tahu ini orang murah hati apa enggak. Pokoknya dia percaya Tuhan yang menyertai dia. Amin. Amin. Tuhan yang menuntun dia sampai dia ada di ladangnya Boas. Amin. Boas orang yang murah hati. Bukan cuma sekedar Ruth dikasih jelai dilebihin, bukan cuma sekedar Ruth dikasih berkat makanan, tapi juga yang lebih hebatnya lagi, Ruth dijadikan istrinya. Amin. Iya, Ruth orang kafir dianggapnya, orang yang sudah tidak berharga bagi bangsa itu, ya diangkat oleh Boas menjadi istrinya. Yang tadinya pemungut jelai sekarang jadi pemilik apa? Pemilik ladang jelai. Amin. Wow, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi itu dimulai dari ada sesuatu rasa yang ada dalam dirinya. Bagaimana ketika dia mempercayai Tuhan yang luar biasa, ini timbul dalam dirinya yang mendorong dia mempercayai bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saudara hari ini menghadapi tantangan, masalah, persoalan apapun, mungkin itu menyakitkan hati saudara, mungkin itu membuat saudara takut, khawatir, ayo percaya Tuhan. Amin. Ya, izinkan dia menggerakkan hati saudara, izinkan dia melakukan sesuatu dalam hidup saudara, sehingga dari perkataan saudara juga akan keluar hal-hal yang saudara percaya, bukan sebaliknya. Karena aku percaya maka aku berkata. Jadi saudara memperkatakan hal-hal yang saudara percaya. Aku percaya
percaya anakku masa depannya penuh dengan harapan, berhasil, beruntung, diberkati Tuhan. Jangan ini mau bandel lu mah ya, ya jadi preman lu mah gedenya juga ya, gitu. Ya omongannya itu terbalik, nggak sesuai dengan yang dia percaya. Bayangin saudara, ya. Sehingga akhirnya apa yang kita katakan seringkali itu yang terjadi. Jadilah sesuai yang engkau percaya. Amin. Nah kadang-kadang kita itu ngomong sebaliknya, melakukan yang sebaliknya, bukan sesuai dengan firman. Makanya ayo isi hidupmu dengan prinsip-prinsip firman. Firman itu menjadi dasar dalam hidup saudara. Mungkin kadang-kadang, aduh ngampun itu nggak enak. Kadang-kadang, aduh ngalah itu nggak enak. Kadang-kadang, aduh ini tuh nggak enak. Tapi kalau firman yang memperkatakan itu, kenapa enggak? Amin. Iya, karena ujung-ujungnya saudara yang akan diberkati. Sehingga tanpa disadari Ruth menjadi pribadi yang luar biasa. Yang tadinya orang biasa, sekarang dia jadi orang luar biasa. Bahkan Yesus lahir dari keturunan siapa? Ruth. Amin. Iya, ini hal yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin dia janda, lemah, orang Moab dianggap kafir, enggak dihargai dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menjalankan kebenaran firman Allah, Sang Pemberi sudah menaruhkan benih-benih ilahi dalam hatinya, di dalam rohnya. Benih-benih itu dimunculkan dalam hidupnya, terjadi sesuatu yang luar biasa. Sadar nggak sadar Bapak Ibu Saudara hari ini, ketika kau percaya kepada Tuhan, sebenarnya benih firman itu, benih ilahi itu sudah ditaruh dalam diri saudara. Nah bagaimana benih itu termanifestasi dalam hidup saudara, muncul dalam hidup saudara, ya, sehingga benih itu akan bertumbuh menjadi luar biasa, sehingga apapun yang akan kau lakukan berdampak luar biasa. Saya kasih contoh satu lagi Bapak Ibu Saudara, kisah dari Rahab. Siapa Rahab Bapak Ibu Saudara? Seorang pelacur di Yeriko. Dia pernah mendengar tentang bangsa Israel yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Tuhannya bangsa Israel itu luar biasa. Laut Merah dibelah dua. Dia dengar, dia ngalamin nggak? Enggak. Dia ngelihat nggak? Enggak. Dia hanya dengar kisahnya. Tapi dalam dirinya muncul iman. Aku percaya. Ya, Allahnya orang Israel itu luar biasa. Sehingga ketika ada dua pengintai yang lagi dikejar-kejar mau dibunuh Bapak Saudara, dia mengambil sebuah sikap yang orang lain mungkin takut untuk melakukannya. Karena kalau ketahuan nanti, maka dia yang akan dibunuh, resikonya. Ya. Dia ngumpetin dua orang ini yang dianggap musuh dari bangsanya. Dari mana timbul keinginan untuk melindunginya? Iman. Ada rasa. Kepercayaannya terhadap Tuhannya orang-orang Israel ini yang membuat dia melindungi kedua orang Israel ini. Walaupun resikonya dia mati. Amin. Dan tahukah saudara, ya, dari poin dia melakukan tindakan ini, sebuah perbuatan baik terhadap dua orang ini, dampaknya dia dan keluarganya diselamatkan. Ketika bangsa Israel menyerbu kota Yeriko, keluarganya Rahab dan keluarganya selamat. Amin. Iya, dan bahkan lebih daripada itu, mereka juga menjadi orang-orang yang diberkati. Enggak pernah lagi Rahab disebutnya sebagai pelacur. Iya, tapi Rahab melahirkan keturunan orang yang luar biasa. Amin. Dia adalah Tuhan di langit dan di atas dan di bumi dan di bawah, kata Rahab. Iya, Rahab tidak lagi melakukan begitu banyak hal yang membuat dulu dia dipermalukan, tapi sekarang dia ada di dalam kumpulan orang-orang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu sudah baca di Ibrani pasal yang ke-11, Rahab namanya muncul sebagai orang beriman. Seorang pelacur menjadi seorang beriman. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dari keturunannya Rahab ini banyak orang-orang beriman yang dimunculkan dan luar biasa. Tuhan berkenan atas iman kedua orang ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, Ia tidak hanya memberkati mereka di dalam masa hidup mereka, tetapi Ia, Tuhan, Sang Pemberi, juga menempatkan mereka dalam silsilah anak-anak daripada keturunan orang-orang yang luar biasa, termasuk
Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Pemberi upah itu adalah keturunan dari mereka. Wow, luar biasa. Jadi sekali lagi, senggol kiri kanan, sadar. Haleluya, ya. Kita tuh anak Tuhan yang sudah diberikan apa? Apa? Iya, ada di sini saudara, ya. Benih ilahi yang saudara enggak sadar itu semuanya dampaknya luar biasa. Ya, sehingga ada begitu banyak keberhasilan dalam hidupmu yang akhirnya muncul karena engkau melakukan sesuatu atas dasar keyakinan. Sayangnya ada banyak orang nggak ngalamin hal ini, saudara. Sehingga ketika kehidupannya diberkati sekalipun, di dalam dirinya tetap tidak ada ucapan syukur. Yang ada adalah sungut. Ya. Padahal hidupnya dulu susah, sekarang diberkati. Dulu mah masih naik sepeda, sekarang udah naik motor, tetap aja bersungut. Ya. Udah diganti motor jadi mobil, masih bersungut. Sampai matinya dia bersungut. Kenapa saudara? Karena dia nggak sadar. Jadi ada banyak hubungan keluarga, pekerjaan, apapun mereka tidak menjadi orang-orang yang berbahagia karena hal ini. Ya. Jadi hal inilah yang harusnya kita pahami. Kenapa kita harus mempercayai Tuhan ada, bahwa Tuhan menyertai kita? Karena hari-hari ini serangan dari kehidupan banyak orang adalah mental, saudara. Makanya banyak orang sakit mental. Susah tidur, gemeter, cemas, gatal-gatal nggak jelas, ya. Lalu apa lagi, ya? Jadi akhirnya tanpa sadar di sini kita nyari hiburan. Hiburannya bukan firman. Ya. Bayangin orang lain langsung nempel ke tembok aja, langsung tidur. Katanya pelor, nempel molor. Tapi ada orang yang susah banget tidur, saudara. Nggak bisa tidur. Subuh jam 6, jam 7 baru mau ngantuk, nggak bisa tidur juga karena udah bangun langsung mau kerja soalnya, saudara ya. Jadi orang-orang ini akan mengalami begitu banyak sakit penyakit yang nggak jelas. Gara-gara mental doang. Iya. Tuhan sudah memberi benih ilahi ini dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara punya iman, timbul rasa di dalam saudara akan mulai rasa itu mendorong saudara untuk melakukan sesuatu. Ketika buah-buah ini ada dalam diri saudara, ya, damai sejahtera, kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, apalagi? Ya, kesabaran, apalagi, ya, sampai penguasaan diri itu akan muncul dalam hidup saudara. Ketika saudara mulai memunculkan itu, wow, dahsyat banget, ya, dahsyat banget. Ribka memunculkan kemurahan hati. Bagaimana dia pengen menolong orang, sekalipun dia nggak harus nolong orang. Kepengen ngasih aja lah sama dia, ngasih minum aja sama dia. Ontanya gua kasih minum juga lah, gitu. Kenapa? Kemurahan hati muncul. Nggak tahu gimana pengen nolong aja dia. Nggak tahu gimana gue pengen telepon aja sama dia. Nggak tahu gimana gue pengen lakukan ini aja sama dia. Punya rasa. Ketika saudara mulai bertindak, ya, ada sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang ketika kita mau melakukan sesuatu, daging ini mulai muncul. Nanti gimana lagi? Nanti dikasih ngomongnya kayak apa lagi? Nah, akhirnya kita mau melakukan sesuatu enggak jadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang sering kali terjadi, ya. Tapi kita mulai belajar, ya. Ketika Roh Kudus menyampaikan sesuatu dalam hidup kita, memberikan rasa, kita akan melakukannya. Karena Kristus ada di dalam kita, amin. Pengharapan akan kemuliaan itu ada di dalam kita. Sang Pemberi itu ada di dalam kita, dan Dia kepengen memakai hidup kita, saudara. Sehingga rencananya tergenapi dalam hidup kita, rencananya dalam kehidupan Rut tergenapi, rencananya dalam kehidupan Rahab tergenapi, amin. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang dianggap nggak berharga, lemah, nggak berarti. Tapi ketika mereka punya iman, ya, ada rencana Tuhan dalam kehidupan mereka yang luar biasa. Amin. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara, sadar Tuhan juga punya rencana. Satu tindakan saudara bisa ngerubah hidup saudara. Satu tindakan Rahab bisa ngerubah hidup dia. Satu tindakan Rut bisa ngerubah hidup dia. Ya, saya yakinkan Bapak Saudara, bagi Allah tidak ada perkara yang
mustahil. Satu tindakan iman kita bisa melakukan begitu banyak hal yang membuat kita akhirnya menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan sudah memberi benih ilahi ini dalam diri kita. Jadi jangan lagi mempercayai bahwa Tuhan belum melakukan apa karena Dia sudah memberikan itu semuanya dalam hidup kita. Benih ilahi itu sudah ditaruh dalam hidup kita untuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Sehingga dengan demikian ini hal yang penting. Ya, kadang-kadang kalau lagi saya khotbah, orang sering kali ngomong, Pak Cepi kok tahu segalanya ya? Enggak, saya enggak tahu. Amin. Iya, saudara dengar firman aja. Amin. Iya, dan kalau firman berbicara bukan karena saya tahu. Amin. Karena Tuhan tahu. Jadi kadang-kadang ada orang bangga banget bahwa dia maha tahu. Sampai dia tahu tahun 2026 akan terjadi begini. Nubuatin begini, saudara. Padahal hasilnya belum tentu. Ada hamba Tuhan kadang-kadang merasa dirinya lebih hebat, maha tahu, bahkan lebih hebat daripada Tuhan kadang-kadang. Ya, buat saya mau jelasin sama saudara, pendeta tidak maha tahu. Amin. Iya. Tuhan yang maha tahu. Suatu ketika saya pernah cerita nggak sama saudara? Iya. Ini diceritakan dari satu pendeta yang seakan-akan dia maha tahu. Pas kemudian pendeta ini lagi ulang tahun, iya. Karena pendeta ini lagi ulang tahun, jemaatnya bawa hadiah, ya. Pakai suruh anaknya ngasih, ya. Yang pertama datang bawa kado, si pendetanya ngomong, ya. Ini pasti isinya buku, katanya gitu. Ya. Anaknya, kok pendeta tahu? Katanya gitu, ya. Pendeta maha tahu kata dia begitu, ya. Pendeta serba tahu, katanya gitu. Padahal pendeta ini tahu kenapa? Karena anak ini orang tuanya buka toko buku, saudara. Iya. Lalu datang lagi yang lain, ya gitu. Dipegang pendeta yang kresek. Wah, ini kayaknya ini mantel nih. Wah, kok pendeta tahu? Kata anak ini, ya gitu. Pendeta maha tahu katanya. Padahal pendeta ini tahu orang tuanya dagang mantel, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada satu anak bawa kotak, saudara, ya. Pendeta ini tahu anak ini bapak emaknya dagang minuman keras, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia yakin ini adalah minuman, ya. Ketika dia pegang, ini pasti minuman. Kata anaknya, bukan. Lalu dipegang, kok ini rada basah bawahnya. Dicobain. Oh, ini kayaknya champagne nih, ya. Oh, champagne. Bukan, kata anak-anaknya. Dicobain lagi sama pendetanya. Kayaknya ini wine nih. Red wine ya gitu. Bukan, Pak, katanya gitu. Dicobain lagi sekali lagi. Bukan, Pak, katanya begitu. Lalu dibuka, apa sih isinya? Ternyata anak anjing, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang basah itu apa? Ternyata pendeta enggak maha tahu. Iya. Yang maha tahu siapa? Tuhan. Amin. Iya. Jadi ayo percaya sama siapa? Sama Tuhan aja. Iya. Ada sebuah keberadaan di sini harus kita pahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia punya rencana yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita menggagalkan itu semuanya. Ya, karena kita tidak sadar. Ya, bahwa Tuhan sudah menaruhkan benih ilahi itu dalam hidup kita. Nah, ketidaksadaran kita inilah yang akhirnya kita terus kepancing ke bawah lagi dengan kedagingan kita. Ya, yang menguasai kita harusnya dipengaruhi oleh roh di dalam kita. Amin. Iya, ini hal penting. Sehingga dengan demikian saudara akan bisa melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Iya, roh kita itu menerima benih ilahi saat kita lahir baru. Ketika kita percaya sama Kristus, kita itu sudah menerima benih ilahi yang dari Tuhan dalam hidup kita, saudara. Iya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Iya. Ini penting buat Bapak Ibu Saudara pahami supaya ke depan nanti saudara ayo mulai belajar merasakan sesuatu apa yang harus kita lakukan sesuai dasar prinsip firman, ya. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab apa? Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi benih itu udah ada di sini. Dosa menguasai daging kita, iya, daging ini akan lenyap, tapi roh kita bersama dengan Allah. Nah, ketika roh itu ada dalam diri kita, roh itu tidak mau melakukan sesuatu yang salah. Dia ingin melakukan yang benar. Amin. Iya.
walaupun kayaknya nggak guna ya, kayak misalnya Ribka ngasih minum sama orang ini, nggak guna juga. Mungkin tempat ini ngomong, ayo Ribka buruan udah selesai nyambil airnya, ayo kita main. Mendingan kita main daripada ngebantuin dia ngasih minum on. Tapi ternyata dari kejadian itu, disitulah awal mulanya dia akhirnya mendapatkan jodoh siapa? Isa. Amin. Banyak kita melalaikan hal itu. Akhirnya kita dapat jodohnya siapa? Yang lain. Iya. Yang membuat kita tidak menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini, kadang-kadang kita mungkin ditawarin hal yang luar biasa. Mungkin saudara kadang-kadang mau melayani gimana melakukan hal yang luar biasa. Tapi hati saudara bisa berkata yang berbeda. Amin. Dan kita di sini melayani bukan karena bahwa wah supaya diberkati Tuhan, oh supaya dapat uang yang banyak. Enggak, karena kita melayani karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Jadi ketika kita melayani, melakukan sesuatu bukan karena supaya diberkati, usaha saya supaya diberkati, datang ke gereja supaya usaha diberkati, itu mah keliru. Itu mah kita dikendalikan oleh daging, saudara. Iya. Pakai usaha di diri, bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana supaya mendapat berkat Tuhan, itu mah kekuatan daging. Tapi yang kita mau lakukan adalah bagaimana kita sudah sadar betapa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu, bahkan Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Iya, ini hal penting yang harus ada kita miliki. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu apapun itu, pelayanan, nolong orang, melakukan ini itu, semua dasarnya oleh karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Sehingga dengan demikian berkatnya akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dia sang pemberi upah. Tuhan melihat dari atas, Tuhan bisa memperhatikan, wow, ini dia orangnya. Upahnya kita luar biasa. Amin. Ini penting. Ya, kadang-kadang suka pendeta suka bercanda, saudara ya. Kalau saudara-saudara di rumah suka bercanda, suka marah-marah katanya, maka berkat juga jauh. Kenapa? Karena ketika malaikat mau kirimkan berkat, kakak tolong kirim tuh, ya gitu. Ya. Itu tuh di Dengkok tuh tolong berkatnya kirim situ. Pas malaikat mau datang ke situ, lagi berantem Pak, nggak jadi dibawa lagi berkatnya, ya kan begitu. Ya itu bercanda, saudara. Tapi inilah kenyataannya kadang-kadang. Iya, inilah yang terjadi. Ada banyak berkat, ada begitu banyak rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena kita tidak bijaksana mendengar firman dan melakukan. Akhirnya kita melakukan sesuatu bertentangan dengan firman. Amin. Mulai hari ini ayo dengar firman dan lakukan. Amin. Iya, saya kalau kira saudara dengar firman, lakukan aja. Amin. Iya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi benih ilahi sudah ada di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya banyak orang yang enggak sadar. Potensi Kristus ada di dalam kita. Allah telah memberi kehidupannya. Prinsip-prinsip kerajaan Allah sudah ditaruhkan dalam kehidupan kita. Iya. Jadi makanya sering-sering dengar firman. Iya. Karena ada banyak prinsip firman Allah yang seharusnya kita tangkap, kita terima. Oh harus begini, oh harus begitu ya. Ternyata itu yang membuat kita akhirnya melakukan begitu banyak hal yang dimana di dalamnya sang pemberi upah itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Sehingga dikatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan akan mengarahkan kepada tujuan ilahi. Ya, di dalam hidup ini tidak ada perkara yang kebetulan. Allah sedang mengarahkan tujuannya. Dia arahkan Rut ke sini, dia arahkan Rahab ke sini, dia arahkan Ribka ke sini, sampai segala sesuatu itu tergenapi dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini Allah ingin, sang pemberi itu ingin menikmati setiap kita, ya, mendapatkan pemberian-pemberian yang luar biasa ini. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, ketakutan hilang, kecemasan hilang, karena kita sadar Tuhan menyertai kita. Amin. Iya, kekasaran kita hilang, kekerasan hati kita hilang, karena kelembutan sudah menguasai. Amin. Iya, perasaan kita dipengaruhi oleh firman yang memberikan damai sejahtera, sukacita. Kadang-kadang ketika saudara mengikuti keinginan daging, sukacitamu hilang. Iya. Damai sejahteramu hilang. Jadi kadang-kadang yang ada adalah emosi, marah-marah, ya, nggak jelas. Akhirnya saudara mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan kecemasan, ya, yang akhirnya menimbulkan sakit
penyakit. Ya saudara nggak jelas juga, dokter juga bilang gue juga kagak tahu penyakitnya apa. Tapi tiba-tiba gejalanya muncul. Iya, mau dikasih obat apa juga bingung. Ternyata ini semuanya karena apa? Mentalnya yang terganggu. Butuh firman Tuhan. Amin. Iya. Jadi hari-hari ini saudara bukan orang yang ketawa ketewe yang penuh sukacita. Karena di jalan juga banyak orang yang ketawa ketewe, Bapak saudara, nggak pakai baju lagi ya kan begitu ya. Jadi bukan itu yang kita cari, tapi yang dicari adalah damai sejahtera. Amin. Mungkin saudara nggak banyak ketawa ketewe, tapi hatinya penuh dengan ketenangan. Amin. Nggak peduli orang mau ngomong apa. Amin. Yang penting aku jalani hidupku dengan benar. Ya, mau melayani Tuhan, melakukan hal-hal sebagai yang kehendak Tuhan. Amin. Iya, hidup di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Diberkati Tuhan, puji Tuhan. Biasa-biasa puji Tuhan. Belum diberkati juga tetap puji Tuhan, karena ternyata Tuhan punya rencana, saudara. Iya. Di dalam setiap rencana Tuhan itu dalam hidup kita nggak tahu kita mau jadi apa. Iya. Sesuai dengan kehendaknya. Amin. Iya, kita jangan maksa kita pengen jadi ini, pengen dibandingin sama sini, dibandingin sama itu. Enggak, kita mau percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Amin. Iya, jadi nggak ada iri hati, nggak ada dengki. Amin. Ya, hidup kita penuh dengan ketenangan, kedamaian, ya, bersama dengan Tuhan. Amin. Iya, damai sejahtera, sukacita, mati masuk surga. Iya dong. Ya, ini semuanya kita akan alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, ayo potensi ilahi yang ada dalam diri saudara mulai dimunculkan, ya, dimanifestasikan dalam hidup. Mungkin nggak enak kadang-kadang, ngelihat lelakinya malas, pengennya marah, ya, ngelihat istrinya begini, pengennya marah. Tapi kita mulai belajar apa? Memunculkan Sang Pemberi itu. Ya, bagaimana Tuhan menghadapi orang-orang ini. Amin. Amin. Iya, menghadapi Maria yang begitu baik, Tuhan baik, menghadapi Marta yang doyan ngomong, yang doyan ngebantah, dia tetap baik. Amin. Iya, kita juga akan melakukan hal yang sama. Dan saya percaya begitu banyak kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dia Sang Pemberi upah itu akan memberikan upah yang luar biasa ketika engkau hidup di dalam rencananya. Amin. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Iya, ada hal-hal yang luar biasa yang mungkin saya tidak bisa sampaikan lebih banyak, tapi di minggu yang akan datang kita akan terus membahas hal ini, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan di tahun ini, ya, bahwa kita hidup di dalam kekayaan kasih karunia-Nya akan menjadi bagian dalam hidup kita yang luar biasa. Ayo Bapak Saudara, ada sebuah pujian yang baru yang saya percaya akan jadi berkat. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Semuanya diberkati, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Haleluya. Tuhan sanggup judulnya. Biar ini menjadi pujian yang menguatkan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Dalam setiap berharapku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup
Di penghujung ibadah kami, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak untuk menerimanya. Sang pemberi upah bagi setiap kami, yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Untuk setiap kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa, yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Kau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Rencana yang luar biasa. Bukan kebetulan kami diciptakan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Mari Bapak arahkan kami pada rencana-Mu yang luar biasa ini. Arahkan kami pada tujuan ilahi-Mu. Bagaimana Tuhan sudah menaruhkan benih ilahi dalam setiap kami. Biar kami boleh memanifestasikan itu semuanya dalam hidup kami. Memunculkan Kristus dalam kehidupan setiap kami. Memunculkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Sehingga itu semuanya akan berbuah dengan luar biasa. Berdampak luar biasa. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Mari Tuhan materaikan semua kebenaran firman Allah ini dalam setiap hati dan pikiran kami. Menyadarkan kami betapa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang sudah diberikan begitu banyak hal yang luar biasa. Bahkan benih ilahi itu Tuhan sudah taruhkan dalam setiap kami. Sehingga kami yakin dan percaya masa depan kami penuh dengan harapan, penuh dengan keindahan Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati Tuhan hari demi hari, di mana pertolongan dan campur tangan Tuhan terus terjadi. Kami menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk segala sesuatu apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas setiap kami. Berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Bahkan tahun ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa kami akan mengalami sebuah kehidupan di mana kekayaan kasih karunia Tuhan yang melimpah menjadi bagian dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya kehidupan di tahun yang baru ini ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Ada kuasa Tuhan yang ajaib. Ada berkat-berkat Tuhan yang ajaib yang akan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali, Tuhan berkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani. Kami yakin dan percaya semua jerilah kami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sang pemberi upah itu yang akan memberkati kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan bukan karena kami mengharapkan begitu banyak hal, tetapi karena kami sadar kami sudah diberikan begitu banyak hal. Sehingga kami yakin dan percaya itulah yang akan berdampak luar biasa. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah ajaib atas semua kami. Sehingga kami pulang dengan selamat dan kurang suatu apapun, dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Dalam situasi kondisi apapun yang terjadi, kami percaya ada Tuhan yang menyertai bangsa kami. Sehingga bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Juga kota kami Tuhan, kami juga berdoa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Dalam situasi cuaca apapun kami berdoa Tuhan melindungi kota kami. Sehingga kota kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus akan mengarahkan engkau, menuntun engkau, membawa engkau untuk dapat menikmati begitu banyak kebaikan dan anugerah yang luar biasa. Sehingga rencananya penggenapan karya yang terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.